Selanjutnya kita akan bahas tata nama senyawa tak jenuh. Tak jenuh itu nanti kita bahas ada 3. Yang pertama nanti alkena, ya kan? Terus alkuna, alkadiena. Alkena itu berarti rumusnya ini nih, CnH2n. Alkena itu rangkap 2 ya, Dek ya. Rangkap 2. Kalau alkuna itu rangkap 3, rumusnya CnH2n-2. Ini rangkap 2, rangkap 3. Kalau alkadiena ada 2 ikatan rangkap 2-nya. Rumusnya CnH2n-2. Bisa ya? Berarti kalau kakak buat contoh nih. C3H6. Oke, itu masuk kemana? Ke alkena, alkuna, alkadiena, yang mana nih? C3H6 dari rumus ini. Berarti masuk ke ini deh ya, ke alkena, ya kan? Nah, kalau C-nya 3 hanya 6 apa namanya? Kan baru belajar kan kita tadi ya nama-namanya. Apa? Propena, benar ya? Oke, jadi kalau alkuna ini rumusnya nih ya. Nah, alkadiena CnH2n-2. Oke, langsung aja kita ke tata nama dari senyawa tak jenuh. Yang pertama, rantai induk adalah rantai dengan jumlah atom C terpanjang, banyak cabang, dan melewati ikatan rangkap. Penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Ikatan rangkap letaknya itu, ikatannya harus disebutkan nomornya. Nomor ikatan rangkapnya nomor berapa gitu kan. Nah, urutan penulisan nama, yang pertama nomor cabang, nama cabang, terus diikutin sama nomor cabang. Ini bedanya kan sama alkana tadi kan deh ya. Kalau tadi alkana apa? Nomor cabang, nama cabang, induk kan. Nah, kalau ini ada nomor cabangnya, ada nomor ikatan rangkapnya. Jenis ikatan rangkap ada 3. Ena, diena, sama una. Kalau ena rangkap 2, ya kan? Kalau ena rangkap 2, una rangkap, diena rangkap 2, tapi ada 2. Ada 2 ikatan rangkapnya kayak gini nih. Kalau una 1 ikatan rangkap 3. Oke. Biar nggak pusing, langsung let's go kita lihat soalnya, ya kan? Nah, contoh soal. Jadi ini contohnya nih, kita periksa bener nggak ya gitu ya. Nah, jadi ini ada C, ini nih. Ini kan nggak ada cabang deh ya. Berarti kita kotakin nih. Yuk, kita lingkarin dulu biar nggak lari-lari ya kan. Nah, berarti sekarang kita mau buat nomornya. Oke, nggak ada cabang. Berarti langkah pertama penomoran paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, penomoran harus dari sini deh ya, dari ujung-ujung ya. Nggak bisa di tengah-tengah deh ya. Nah, aku Kak mau dari sini. Nggak bisa dong. Dari ini. Kalau nggak dari ujung kiri, ujung kanan. Hitung. Kalau ujung kiri kata rangkap nomor berapa? 1, 2. Kalau dari sini 1, 2, 3. Nah, Kak yang mana sih dihitung? Yang ini, ya kan? Yang ini. Atau yang ini, Kak? Nah, jadi lihat nih yang paling dekat yang mana? Kalau kita buat ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kalau dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini kan 1. Kalau dari kanan kan 1, 2, 3. Nomor 3 kan? Berarti paling dekat dari kiri. Berarti penomoran dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya apa? 2 pentena. Berarti benar ya? Benar dong? Oke. Nomor 2, kita periksa nih. Benar nggak namanya ini ya kan? Kalau ini rantai terpanjangnya yang mana nih guys? Rantai terpanjangnya ini ya. Yang ini nih. Lurus kan? Oke. Nah, ini lurus nih. Oke. Kita lihat. Di situ katanya gimana tuh? Nah, berarti ini penomoran juga paling dekat dengan ikatan rangkap. Kiri atau kanan? Berarti dari kanan deh ya. Dari kanan kan ikatan rangkap nomor 2.
1, 2. Kalau di kiri 1, 2, 3, 4. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti, nah ingat ya tadi buat nama gimana? Nomor cabang dulu. Cabangnya nomor berapa guys? Cabangnya nomor 5. Makanya 5 metil. Nah, ikatan rangkap nomor berapa? Nomor 2, Kak. Berarti namanya apa? 2 heksena. Ena, benar ya? Ena itu kan rangkap 2. Nah, rangkap 2. Benar ya? Arti ini benar. Oke, nomor 3. Ini terpanjangnya yang mana nih? Yang lurus atau ada bengkok ke bawah? Yang mana guys? Yang mana nih? Lurus ya? Iya, lurus ya. Nih, lurus. Oke. Nah, dia jalan seperti ular ya kan. Ini nomor dari mana nih? Dari kiri atau dari kanan? Ya, dari kiri atau kanan. Paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari kiri deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ikatan rangkap di nomor berapa nih? Di nomor 1 ya. Nomor 1. Cabangnya nomor 3 dan 5. Berarti 3,5 dimetil. Nah, ini nomor 1 kan? Satu pentena atau pentuna. Nah, ini harusnya apa? Harusnya pentuna, ya kan? Iya, harusnya pentuna baru benar ya. Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4 ini nggak ada cabang ya. Oke, berarti langsung kita kurungin aja nih, biar nggak lari-lari dia. Oke, nah itu lihat tuh ada berapa ikatan rangkapnya tuh, Dek? Ada berapa ikatan rangkapnya? Ada 2, Kak. Iya. Dari mana nih paling dekat ikatan rangkap? Dari kiri ikatan rangkap nomor 1. Dari kanan ikatan rangkap nomor 2. Berarti kita hitung dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkap nomor 1 dan 3. Berarti namanya apa, Dek? 1,3. Penta kenapa? Panjangnya ada 5. Kenapa di ena, Kak? Karena ada 2 ikatan rangkap 2. Berarti benar. Bisa, Dek ya? Oke. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kalau buat nama, nomor cabang dulu, ya kan? Nomor cabang dulu, terus nama cabangnya apa? Masih sama aturannya kayak alkana. Kalau cabangnya lebih dari 1, kalau kembar 2 apa kemarin? Kembar 2 apa? Di, ya kan? Kalau kembar 3, tri. Kalau cabangnya beda-beda, Kak, berdasarkan abjad, ya kan? Berarti sama ya. Oke, sama deh ya, masih sama kayak alkana kalau untuk cabang. Nah, bedanya hanya di ikatan rangkap. Oke? Kita lanjut. Senyawa sikloalkana. Nah, siklik. Nah, kita akan bahas pengertiannya dulu. Apa sih, Kak, pengertian sikloalkana? Yang pertama, memiliki rumus CnH2n. Sama dong, Kak. Sama alkena, ya kan? Sama. Nah, nanti kita bahas ya lebih lanjutnya. Mereka sama, jadi mereka ke kelompok apa nih kalau sama? Oke. Nah, rumusnya dulu ya, CnH2n. Yang kedua, rantai karbon tertutup. Iya, dia tertutup. Jadi, udah Kak jelasin juga di hidrokarbon yang pertama, gini ya, tertutup ya. Oke. Ketiga, jumlah atom C minimal 2 atom. Minimal 2 atom deh ya. Nah, jadi kalau 1 nggak mungkin ya, nggak mungkin tertutup ya. Kalau 2 bisa kan. Nah, yang keempat, ikatannya tunggal, CC ya kan, C tunggal. Nah, inilah untuk siklo. Bentuknya seperti ini. Dia sikloalkana. Alkana berarti tunggal ya. Makanya tunggal di sini. Oke? Nah, tata namanya yang pertama, jika jumlah atom C siklo lebih banyak,
nomor alkil dulu, baru nama alkil, baru nama induk. Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya ini nih. Nah, berarti di sini yang mana alkilnya nih? Jumlah atom C lebih banyak. Nah, ini berarti namanya metil sikloheksana. Ini metilnya, ini metil, ini metil, ya kan? Metil. Ini apa? Siklo deh ya. Siklo tertutup kan? Ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Berarti namanya metil sikloheksana. Yang kedua, jika jumlah atom C siklo lebih sedikit. Nah, tadi kan ini siklonya lebih banyak kan jumlahnya. Siklonya tadi ini 6, ya kan? Yang pertama kan siklonya 6 kan ya? 6. Nah, kalau yang ini gimana kalau jumlah siklonya lebih sedikit? Berarti nomor alkil dulu, baru siklo alkil induk. Nah, di sini yang banyak C-nya sebagai induk kan tadi jadi induk nih. Nah, kalau lebih banyak C-nya kan? Berarti lihat nih, kalau ini C-nya lebih banyak yang mana? Ini kan, ini kalau setiap lekukan ini kita hitung deh ya, ini C ya. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, sedangkan ini hanya berapa nih? Yang segitiga ya kan? Kalau segitiga pasti cuman 1 dong. 3 dong. Ya kan namanya segitiga. Berarti ada 3 sisinya kan? Berarti ini 1, 2, 3. Nah, lebih banyak ini kan ya? Berarti ini sebagai apa nih? Ini sebagai apa? Ayo. Nah, jreng-jreng kita lihat namanya. 3 siklopropil pentana. Nah, ini kan di nomor 3 kan, jadi ini cabangnya. Jadi yang siklo yang cabang. Jadi dialah cabangnya nih. Ini jadi cabangnya. Oke, ini cabang. 3 siklopropil. Kenapa propil? Kalau 3 propil kan ya? 3 siklopropil pentana. Pentana karena ini panjangnya kan ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, namanya 3 siklopropil pentana. Bisa deh ya untuk tata nama sikloalkana. Ingat, tata namanya itu jika jumlah atom C siklonya lebih banyak, berarti dia sebagai induk. Tapi kalau jumlah C siklonya lebih sedikit, dia sebagai alkil. Berarti namanya nanti jadi il-il. Oke? Bisa ya? Oke, inilah untuk tata nama sikloalkana. Kita udah bahas alkena, ya kan? Alkana, alkena, alkuna, alkadiena, sama sikloalkana. Gimana, Dek? Gampang ya? Oke, gampang tata namanya ya. Hampir mirip semuanya kan? Semuanya diawalin dari nomor alkil semua. Berarti bisa kita simpulkan. Kalau dia bisa kita simpulkan, berarti gimana tuh? Berarti tata nama itu pasti dimulai dari nomor cabang. Ya kan? Terus nama cabang. Ya kan, Dek ya? Nama cabang. Terus apa lagi? Kalau ada ikatan rangkap, ada ikatan rangkapnya. Nah, barulah nanti diikuti apa? Diikuti sama induk. Oke, kita miring ya kan? Oke, nah, seret. Inilah kesimpulannya. Ya kan ya? Nomor cabang, nama cabang, ikatan rangkap, dan induk. Tapi kalau dia nggak punya kata rangkap, ini tinggal dihilangin aja nih. Tring, tring, ya kan? Ini tinggal dihilangin kalau nggak ada kata rangkapnya. Oke? Oke, inilah kesimpulan tata nama gampang. Jadi intinya kamu hafal, ya kan? Intinya kalau belajar hidrokarbon, kamu harus hafal ini nih. Nah, kamu harus hafal yang ini dulu. Ini harus dikuasai deh ya. Nah, ini harus benar-benar dikuasai tentang jumlah atom.
Nah, jumlah atom, nama-namanya ini harus dikuasai biar nanti lebih gampang untuk buat nama. Oke, guys? Oke? Oke, kalau begitu tata nama sudah selesai. Oke, motivasi dari KMS, semua hal yang menakjubkan itu diawali dengan impian. Jadi tetaplah bermimpi, ya biar kalau kita punya impian, kita punya tujuan ke depannya. Ya kan, Dek ya? Nah, jadi bermimpilah, ya kan? Bermimpi jadi dokter, ya kan? Jadi teknisi, atau jadi apapun itu, bermimpilah setinggi-tingginya. Kalau kamu punya impian, pasti kamu akan belajar lagi lebih giat. Oke deh ya? Oke.